Mau tidak mau ya, ketika kita tidak adaptif terhadap perubahan, ya pendidikan tinggi ya akan terdisrupsi, akan tergantikan oleh AI itu. Makanya kita tidak bisa menghalau AI, tapi justru kita beradaptasi supaya pendidikan tinggi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berarti kita sebagai akademisi atau sivitas akademik itu harus beradaptasi ya Pak? Iya, beradaptasi ya. Kalau enggak kita akan terdisrupsi, tergantikan oleh AI ya, peran kita. Makanya kita harus beradaptasi supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suskazen, selamat datang di Dosen Hub Ruang Komunikasi Ilmiah Fakultas Dakwah dan Komunikasi FDK UIN Suskaryau. Di sini bersama dengan saya Mujawara Hanafi, kita akan membahas tentang riset, isu, juga insight ilmiah dari para dosen yang tentunya informatif, inspiratif, dan juga penuh dengan pengetahuan. Nah, sudah ada di depan saya narasumber kita, yaitu dosen ilmu komunikasi sekaligus WD1 FDK UIN Suskaryau, yaitu Bapak Dr. Muhammad Badri, SPMSI. Selamat datang Pak Badri. Terima kasih, Nafi. Oke, Pak Badri mungkin boleh menyapa dulu nih Suskazen dan memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suskazen, saya Muhammad Badri, saat ini WD1 di FDK UIN Suskaryau. Sebelumnya Ketua Prodi di Ilmu Komunikasi. Jadi acara ini suatu yang menarik ya untuk pengembangan Suska TV dan untuk kreativitas dosen dan mahasiswa. Baik, terima kasih Bapak. Sesuai yang kita perbincangkan kemarin ya Pak, pembahasan kita kali itu adalah tentang AI atau Artificial Intelligence. Karena kan di masa sekarang ini kita sudah sangat berdampingan dengan AI nih Pak. Menurut Bapak dari sudut pandang dosen, seperti apa sih AI itu Pak? Oke, AI itu saya sukanya AI aja AI. Atau akal imitasi. Jadi bahasa gaulnya yaitu ada AI, akal imitasi. Gitu. Jadi AI itu suatu keniscayaan ya, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang eranya era kecerdasan buatan ya. AI ada di mana-mana, termasuk di dunia pendidikan, dan itu tidak bisa kita halau ya. Justru AI adalah kita jadikan sebagai bagian untuk pengembangan pendidikan tinggi ya, karena mau tidak mau ya, ketika kita tidak adaptif terhadap perubahan, ya pendidikan tinggi ya akan terdisrupsi, akan tergantikan oleh AI itu. Makanya kita tidak bisa menghalau AI, tapi justru kita beradaptasi supaya pendidikan tinggi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berarti kita sebagai akademisi atau sivitas akademik itu harus beradaptasi ya Pak? Iya, beradaptasi ya. Kalau enggak kita akan terdisrupsi, tergantikan oleh AI ya, peran kita. Makanya kita harus beradaptasi supaya peran dosen di dalam pendidikan tinggi itu tidak tergantikan oleh AI. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pak, mungkin Bapak sebagai dosen, mungkin AI ini mungkin baru beberapa tahun ini ya Pak ya. Apakah Bapak sudah mulai melihat pergeseran nih Pak, dari dulu yang seperti ini tiba-tiba jadi seperti ini, baik dari segi dosen itu sendiri ataupun dari mahasiswa, gimana? Ya, kalau secara umum ada ya, misalnya gini, kalau dulu mahasiswa buat tugas ke perpustakaan, sekarang cukup pakai AI selesai. Itu adalah suatu fenomena yang tentunya itu adalah yang harus kita lihat bahwa penting ya kita sebagai dosen memahami pergeseran itu sebagai risiko ya, risiko adanya AI yang masuk ke ranah pendidikan tinggi, sehingga dosen harus memitigasi supaya apa, AI itu tidak jadi bencana di dunia pendidikan gitu. Makanya kita harus mitigasi ya, dosennya juga adaptif ya, supaya apa ya, ketika mahasiswa diberi tugas-tugas misalnya dia tidak pakai AI sebagai pengganti, tapi AI hanya alat bantu ya, itu jadi bukan pengganti akal manusia tapi alat bantu. Nah, itu yang poin penting. Untuk dosen sendiri nih Pak, mungkin ada yang dosen, kenapa kalian harus AI? Mungkin bisa jadi ada yang berpikir AI itu bukannya membantu tapi justru membuat buntu. Nah, itu pandangan Bapak seperti apa? Nah, itu dia pentingnya adalah literasi. Ya, literasi AI. Kemudian pentingnya juga kita akademisi
menjadi membuat meredesain pembelajaran gitu. Jadi AI sebagai alat bantu sekali lagi ya, bukan pengganti. Terus ketika sebagai alat bantu ya fungsinya hanya membantu aja, ada batasan-batasannya gitu. Kalau pengganti ya sama, ketika kita membuat makalah, ya, ketika kita minta digantikan oleh AI sebagai pengganti, tentu kita tinggal buat prompt selesai. Kita pikiran kita tidak mengerjakan apa-apa. Tapi ketika kita menggunakan AI sebagai alat bantu, kita juga banyak bekerja. Ya, kita bekerja, kita berpikir kritis, kita tetap berpikir kreatif, ya. AI hanya membantu aja mengelaborasi yang kita lakukan. Oke, kalau Pak Badri sendiri nih Pak, Bapak pakai AI nggak Pak buat ini? Saya pakai AI hanya untuk membantu beberapa hal. Saya tetap menjaga supaya akal saya tidak diganti oleh AI. Gitu. Akal nggak boleh terganti sama AI. Nggak boleh diganti oleh AI. AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Nah, kalau Bapak melihat sekarang ini Pak, fenomena mahasiswa mungkin buat presentasi pakai Gamma, mungkin cari buat makalah pakai ChatGPT sama yang lainnya, itu untuk meminimalisir mereka agar kreativitasnya tidak mati, itu gimana nih Pak? Ya, kita berorientasi pada proses. Nah, sekali. Jadi kalau misal gini, oke, presentasi pakai alat bantu AI misalnya, itu kan alat bantu. Bagaimana menghasilkan presentasi? Nah, kalau hanya pakai AI ke Gemini misalnya atau ChatGPT atau yang lain, jadi pakai AI lagi kita nggak. Tapi kalau misalnya gini, prosesnya mahasiswa ke lapangan, ya kan, langsung ke sumber data primer, ya, mencari, mengolah, ya, baru untuk presentasi dibantu oleh AI. Kemudian untuk memperbaiki penulisannya dibantu oleh AI. Nah, itu kan tidak masalah. Itu kalau semua proses dari A sampai Z itu menggunakan AI itu jadi masalah. Gitu. Mahasiswa kehilangan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Gitu. Siap. Kalau dari sisi dosen sendiri Pak, apakah semua dosen-dosen kita di FDK ini sudah terbuka tentang AI itu sendiri Pak? Nah, itu mungkin perlu dilakukan riset khusus gitu. Riset khusus Pak. Untuk melihat sejauh mana dosen kita dia terbuka dan mau beradaptasi dengan AI. Kalau enggak ya nanti dia kalah-kalin oleh mahasiswanya. Gitu. Iya, benar-benar. Iya, seperti itu. Kita memang harus adaptasi juga lah. Gitu. Ya. Kalau sekarang mahasiswa ini kan biasanya sama teknologi ini udah sangat dekat, mungkin lebih pintar daripada kita Pak. Nah, kita sebagai dosen itu gimana caranya agar kita tuh juga nggak kalah dari mahasiswa seperti yang Bapak bilang tadi? Ya, kita memang harus dosen, ya, kalau dibanding Gen Z ya memang kalau secara teknologi ya mereka lahir sudah ada teknologi gitu. Makanya mereka sebagai digital natif ya, mereka lahir. Jadi ya kita harus beradaptasi. Ada perubahan teknologi apa di dunia pendidikan, ya kita pelajari, kita ikuti gitu. Belajar halnya baru. Ya kita harus belajar karena proses kita sebagai dosen ya memang harus belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Belajar bukan hanya sampai selesai di pendidikan, misalnya pendidikan tertinggi sampai S3, itu selesai belajar, enggak, tapi kita belajar sepanjang hayat. Gitu. Siap. Kalau Pak Badri sendiri menilai ada nggak sih Pak ancaman yang serius gitu kalau AI ini disalahgunakan, khususnya di ruang-ruang pendidikan tinggi? Ya pasti ada. Seperti ancaman yang serius misalnya gini, tadi peran dosen dia tergantikan. Peran dosen tergantikan oleh AI kalau dosen tidak beradaptasi. Nah, kemudian mahasiswa menjadi berpikir instan. Dia tidak menghargai proses. Ya, kehilangan nalar kritis, nalar kreatif dan sebagainya. Nah, kalau ketergantungan pada AI itu seperti misal gini, kita sehari-hari menggunakan gadget. Kalau yang suka hiking pernah ke gunung misalnya, kita bisa 1 hari 2 hari kita tidak dapat sinyal. Iya, benar-benar. Nah, kalau kita kehilangan cara berpikir kritis dan kreatif, ada masalah sedikit stres, kita bingung. Ya, anggap aja teknologi tiba-tiba ngeblank. Iya. Ya, kayak pernah di film-film ya, tiba-tiba semua teknologi jaringan internet semua mati. Balik ke masa lalu. Balik ke masa lalu. Nah, kalau kita tidak terbiasa,
beradaptasi, berpikir kritis, kreatif, menghadapi permasalahan, kita stres. Tapi kalau kita tetap memelihara akal kita ya dengan baik, ya kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bisa memecahkan masalah dalam kondisi apapun. Oke. Karena kalau apalagi mahasiswa ya, ketika terbiasa AI, begitu masuk ke dunia kerja, wawancara langsung, bingung menjawab. Biasa ditanya, dapat pertanyaan, tanya ChatGPT. Langsung ChatGPT. Langsung jawabannya ada kan. Begitu kita masuk wawancara secara lisan dengan misalnya HRD suatu perusahaan, nggak tahu mau jawab apa. Nah, itu yang harus kita mitigasi masalah-masalah seperti itu. Kalau sekarang itu apakah sudah terjadi atau sedang terjadi atau gimana nih Pak? Apanya? Yang ancaman-ancaman yang Bapak bilang tadi. Ya sebagian terjadi. Sebagian Saya terjadi. beberapa lihat ya di media sosial lah gitu kan, curhatnya HR dan sebagainya itu menghadapi Gen Z itu macam-macam dia. Dia ya tadi seperti tidak memiliki kemampuan nalar yang kritis, nalar yang kreatif, kemudian mengenai empati dan sebagainya gitu. Jadi, itu curhat-curhat HRD gitu, saya sering mengikuti gitu untuk Gen Z gitu. Nah, dia tidak melihat sebagai proses maunya instan gitu. Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagi dosen bagaimana untuk menyiapkan mahasiswa lulusan yang nanti siapkan dalam kondisi apapun, dalam kondisi peradaban purba maupun peradaban modern. Nah, harus siap dalam kondisi apapun gitu. Oke. Nah, kalau kita nih Pak sebagai WD nih Pak, sebagai WD untuk melihat ini mahasiswa saya emang nggak apa-apa pakai AI, tetapi gimana caranya mereka nanti tetap berpikir kritis, tetap kreatif, itu gimana? Mungkin dari kurikulum atau dari metode atau ada hal yang pengen diterapkan ke depannya nih Pak? Ya memang kurikulum nanti ya perlu kita bahas bersama dengan sebuah kurikulum itu memang harus adaptif terhadap AI gitu kan. Kemudian tahan terhadap AI, artinya tugas-tugas tuh ya bisalah mendeteksi kalau mahasiswa itu dia memang full pakai AI atau sebagian atau sekali enggak gitu. Jadi memang harus kita tata ulang. Bahkan Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek juga sudah punya pedoman untuk generatif AI di pendidikan tinggi gitu. Bisa di-download, nanti bisa kita share juga ke dosen dan mahasiswa mengenai batasan-batasan penggunaan AI itu seperti apa, etika penggunaannya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, siap. Berarti kalau untuk dosen nanti apakah ada juga nanti pelatihan literasi AI, pelatihan penggunaan AI, apakah bakalan ada nih Pak? Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu, tidak hanya bagi dosen, harapannya ke depan juga ada literasi AI kepada mahasiswa gitu. Karena memang ini tantangan tersendiri ya bagi dunia pendidikan gitu. Bahkan di level ASEAN sendiri itu sudah mengeluarkan pedoman etis lah menggunakan AI, mulai dari aspek misalnya kesetaraan, seperti keamanan ya, tata kelola dan sebagainya, sampai ke yang berpusat pada manusia gitu, human centered misalnya, bahwa AI itu pusatnya tetap pada manusia. Pusatnya ke kita ya Pak? Iya, bukan pada teknologi. Bukan ke teknologi. Ya, artinya ya manusia sebagai pengguna, manusia yang mengendalikan. Ya, termasuk aspek keamanan, integritas. Ya. Karena AI itu masalah yang penting adalah masalah integritas akademik. Plagiasi. Masalah lama ya Pak? Masalah lama. Dengan AI semuanya plagiasi semakin lebih marah karena dengan kita ngetik prompt tertentu ya sudah jadi gitu. Jadi memang aspek integritas akademik itu yang menjadi isu-isu serius yang menjadi tantangan pendidikan tinggi sekarang ini di era AI. Nah, bagi dosen nih Pak, gimana nih kira-kira mahasiswanya nih pakai AI, maksudnya kan pinter nih Pak, pakai AI, buatkan makalah ini beserta referensinya. Nah, itu kita sebagai dosen gimana nih Pak cara mendeteksi ini tulisan kamu ini AI, saya mau tulisan original dari diri kamu. Nah, gimana itu Pak? Nah, sebenarnya bisa mudah bisa sulit. Bisa mudah bisa sulit. Mendeteksi bahasa itu sebenarnya bahasa itu kan standar ya, mirip-mirip bahasanya.
Sudah mirip banget sama tapi manusia. sebenarnya yang paling aman itu dosen itu kembali ke masa lalu. Ujiannya lisan, ya kan, presentasi. Nah itu kalau dibuat ujian pakai makalah, ya kita tahu arahnya kemana. Gitu. Ketika ujian lisan, nah itu bukan teruji gitu. Makin stres makin, tapi setidaknya dia akan membaca. Lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, terlepas membacanya buku atau AI yang dia baca. Tapi proses itulah yang mestinya kita kita lihat jadi kesadaran bersama ya, bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses. Bukan hanya melihat outputnya aja, tapi adalah proses. Itu dia. Jadi nggak apa-apa nih Pak, nanti kita kasih tugas misalnya tulis tangan pakai double folio. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Di kelas langsung gitu. Nggak boleh buat ini gitu. Nggak boleh buat ini. Ya, nggak masalah. Itu untuk menguji seberapa mampu mahasiswa menghadapi memecahkan masalah tanpa bantuan teknologi. Benar-benar. Nah, kalau mahasiswa itu sudah mampu dan tahan, otomatis dia akan bisa menggunakan teknologi itu dengan baik, dengan tetap merawat akalnya. Oke, kalau selama ini Pak Badri melihat mahasiswa ini gimana nih Pak? Apakah mereka tuh emang sudah ketergantungan sama AI atau masih ternyata ini masih dalam koridornya gitu? Saya melihat masih bukan pada level ketergantungan ya. Ketika saya berikan tugas mahasiswa, saya memang sering ke lapangan. Ya, serah mau proses akhirnya dibantu itu alat bantu. Tapi untuk input dan proses dia akan melibatkan secara langsung di lapangan. Jadi nggak ada masalah. Yang penting jangan dilepas gitu aja. Jangan dilepas. Kita harus integrasikan antara dunia nyata dengan dunia maya. Itu dunia maya, dunia nyatanya adalah bagaimana mahasiswa memang harus bisa melihat fenomena-fenomena di masyarakat secara langsung, kemudian mengkritisi, kemudian membantu pemecahan masalah dan macam-macam. Mungkin dosen sekarang juga harus lebih jeli sama teliti ya Pak, sama tugas-tugas mahasiswa. Ya, kalau tugas-tugasnya bentuknya yang disuruh buat makalah paper ya harus jeli. Tapi kalau tugasnya memang ada bagian-bagian dia memang harus bersentuhan langsung dengan sumber primer, ya, ke masyarakat atau ke data ya, primer dan sebagainya, melihat primer secara langsung, yaitu nggak terlalu parah lah penggunaan AI-nya gitu. Pak, menurut saya nih perkembangan AI ini sekarang sudah sangat luar biasa nih Pak. Dari zaman saya kuliah dulu yang belum ada AI sampai sekarang yang udah sangat mudah nih Pak. Kira-kira dalam 5-10 tahun ke depan nih perkembangannya akan lebih seperti apa dan bagaimana dampaknya ke perguruan tinggi ini Pak? Teknologi itu dia berubah dengan pesat. Benar. Ya, kita tidak tahu. Kalau misalnya 10 tahunan yang lalu, saya masih membaca bukunya Renal Kasali Disrupsi, itu masih ngomongin bagaimana ojek pangkalan diganti oleh ojek online. Iya. Bagaimana agen travel diganti oleh travel agent online misalnya. Saya nggak sebut merek lah ya. Burung yang kurus itu ya Pak. Bagaimana misalnya orang tidak punya perusahaan perhotelan tapi tidak punya hotel gitu. Bagaimana dia perusahaan transportasi tidak punya kendaraan. Itu masih ngomongin itu. Nah, sekarang disrupsi jilid 2 gitu, dengan adanya AI. Ya. Bahkan orang-orang yang sudah terjun ke dunia digital pun dia akan mengalami disrupsi kalau dia tidak beradaptasi lagi dengan AI ini. Pak, satu lagi nih Pak, ini masih ada nggak satu sih Pak. Ini kan kita menganggap AI itu adalah alat yang cerdas, benar-benar pintar menjawab semua pertanyaan kita. Nah, apakah itu benar? Apakah ada yang masih harus dikritisi dari pemikiran seperti itu Pak? AI itu dasarnya adalah algoritma, data besar. Sekumpulan data yang sangat besar dikumpulkan. Nah, kemudian ketika kita minta pakai prompt, data itu akan direkonstruksi menjadi untuk menjawab sesuai keinginan kita.
Nah, apakah itu akurat atau tidak? Ya, belum tentu. Belum tentu. Banyak data-data yang tidak akurat. Sehingga bias algoritma itu salah satu isu penting. Jadi jangan percaya begitu aja. Jangan percaya gitu aja. Dengan yang dijawab oleh AI itu, jangan percaya. Karena itu dasarnya algoritma. Dia memilih, menghasilkan jawaban itu berdasarkan pada pengalaman-pengalaman data sebelumnya. Gitu. Jadi yang keluar sebagai keputusan itu belum tentu benar. Makanya kita harus kritis juga terhadap hasil dari AI itu. Kita kritisi juga. Itulah gunanya kita sebagai pengendali, Pak. Gunanya kita sebagai yang berpusat pada manusia. Gitu. Jadi apa yang kita minta dari AI itu jangan kita telan begitu aja. Kita harus amati, kita harus kritisi dan sebagainya. Perlu dimodifikasi dan sebagainya. Karena sering terjadi bias algoritma. Benar-benar. Gitu. Karena basisnya adalah data. Bahkan pernah saya coba bikin prompt gini, Pak. Sertakan referensinya. Saya cek referensinya itu kan jurnal di bagian bawahnya ada jurnal. Ternyata pas saya cek jurnalnya nggak ada, jurnal goib. Iya itu. Makanya bias algoritma itu yang salah satu isu yang kenapa kita tetap manusia adalah sebagai pengendali. Bukan yang dikendalikan. Kalau kita menerima aja kita dikendalikan. Benar. Semua kita ada apa persoalan sedikit tanya AI, minta solusi AI. Kita yang dikendalikan. Nah, tapi kita sebagai pengendali. Ya. Kita yang memutuskan ya. Oke, Pak, mungkin ada tips dan trik ya kita cerdas untuk ber-AI? Ya, bukan tips dan trik. Kita penting kita sama-sama kita melihat AI itu sebagai suatu fenomena keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Benar. Nah, supaya kita survive itu ya tentu kita harus beradaptasi. Benar. Kita mempelajari, kita mengamati, kita mengkritisi. Ya. Sekali lagi manusia kan sebagai khalifah ya. Khalifah, pemimpin. Pemimpin ya, termasuk terhadap AI kita sebagai pemimpin. Kita bukan sebagai orang yang dipimpin oleh AI, kita bukan orang dikendalikan oleh AI, tapi kita yang memimpin dan mengendalikan bagaimana AI itu bekerja sesuai dengan keinginan kita. Benar. Gitu. Itu yang penting. Oke. Mungkin pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan ke dosen dan mahasiswa nih, apakah ada, Pak? Ya, pesan kita supaya kita tidak terdisrupsi oleh teknologi yang terus berkembang. Ya, sekarang eranya AI. Kita harus beradaptasi. Gitu. Tetap adaptasi ya, nomor satu. Beradaptasi ya, itu adalah kunci kita bisa bertahan. Ya, kita bisa bertahan di era AI ini. Kita beradaptasi. Adaptasi, baik dosen, mahasiswa. Dosen kita tetap harus beradaptasi. Ya. Seperti itu. Kenapa dinosaurus punah ya? Karena tidak beradaptasi. Bukan kena meteor, Pak. Kenapa misalnya banyak perusahaan-perusahaan pada masa lalu besar kemudian sekarang kolap, tidak beradaptasi. Tidak beradaptasi, benar. Nah, kalau kita tidak ingin punah ya kita harus beradaptasi. Sekali lagi kita yang harus memimpin. Meskipun teknologi juga buatan manusia, ya, tapi kita yang harus mengendalikan teknologi itu sebagai alat bantu, bukan sebagai alat ganti dari kecerdasan kita yang sudah dianugerahi oleh Allah. Iya, tapi yang paling nyata kasusnya itu kayak BlackBerry sama Nokia ya, Pak. Saya tidak sebut merek. Sudah, oke, kita boleh sebut merek. Oke, siap. Oke, Pak Badri, kira-kira apa ada yang ingin ditambahin lagi nih, Pak? Kira cukup, nanti kan ada sesi-sesi teman-teman dosen lain kan. Bahasanya lain lagi nih, Pak. Ya, mungkin bahasanya lain lagi atau yang mirip itu kan ternyata. Dan podcast juga harus beradaptasi terhadap perkembangan isu-isu apa ya. Itu yang harus segera direspon menjadi podcast supaya apa podcastnya menjadi menarik. Benar. Adaptasi terhadap isu-isu yang terkini. Nggak tahu kan bulan depan, minggu depan apalagi. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru ya, gitu cepat direspon. Lagi di komunikasi Pak ya, setiap hari pasti yang sekarang terbaru besok udah usaha. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Badri sudah datang di Suska TV di programnya Dosen Hub. Jadi episode pertama kita nih Pak, terima kasih banyak Pak sudah jadi narasumber. Nah, buat teman-teman semua Suska Zen, mungkin perlu diingat dari kata Pak Badri tadi, yaitu AI itu bukanlah sebuah pengganti. AI nggak bisa menggantikan kita, tapi kita yang mengendalikannya. AI itu hanya sebuah alat, begitu kan Pak Badri? Iya.
Nah, demikian dosen hub kita hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Buka wawasan dan dapatkan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.